Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. Ubiquity is the new exclusivity dari Linda Kaplan Taylor. Berada di mana-mana adalah bentuk eksklusivitas baru. Halo Sobat Poci, ketemu lagi bersama Bobby dan Chris di podcast yang pastinya akan memberikan insight dan ilmu baru untuk para pendengarnya. Jadi maaf ya, ini agak bindeng, sedikit pilek gini. Aku dan Bobby agak pilek, jadi semoga tidak terganggu dalam mendengarkan episode kali ini. Kali ini mau bahas tentang apa, Chris? Jangan susah-susah ya, nanti Sobat Poci susah paham atau gagal paham istilahnya. Bisa dibilang susah-susah gampang sih topiknya. Nah, udah dibilang jangan susah-susah kok. Maaf ya Chris, ini ndak nurut orangnya. Kok malah bahas ke aku yang ndak nurut sih? Konsep podcast ini kan memang membahas sesuatu yang berat, jadi padat dan ringan. Ini udah episode ke-35 loh. Ya, apa Bobby sudah mulai tua? Mungkin. Sembarangan. I am forever young. Ya, forever young. Langsung aja dibahas ya topik episode kali ini. Kali ini kita mau membahas tentang eksklusif. Sekali lagi, eksklusif. Nah, eksklusif. Kalau Sobat Boci mendengarkan podcast lain di beberapa platform podcast, biasanya melihat ada beberapa namanya konten eksklusif tadi. Atau beberapa brand atau produk menawarkan barang-barang eksklusif yang stoknya terbatas, atau mungkin bisa juga jasa yang juga kuotanya terbatas dan hanya dalam di waktu-waktu tertentu saja. Yang paling sering aku lihat itu iklan Instagram. Jadi kalau aku lihat Instagram itu bukan buka nari tahu temen ini bagaimana statusnya, story-nya, enggak, lihat iklannya. Jadi biasanya itu ada promo kelas online, ada webinar, ada e-book yang eksklusif juga berbatas waktu. Jadi harganya dicoret, biasanya nanti ada batas waktunya berapa begitu. Karena aku tahu kenapa, karena aku salah satu korban. Bukan sekali dua kali, ada beberapa kali juga beli barang atau kelas online, webinar atau seperti itu lewat iklan di Instagram. Namanya beli ya, ada yang memuaskan, ada yang mengecewakan. Ya mungkin bukan hanya aku saja ya, tapi Sobat Boci juga pasti mengalami hal yang sama. Nah, topik ini aku bahas karena pengalamanku beberapa waktu lalu. Jadi aku barusan beli smartphone baru. Sombong ini ceritanya. Terus ini mulai pamer, nggak asik. Udah gitu, didengerin dulu sampai habis ceritanya, jangan langsung komentar dulu dah. Kenapa kok sering komentar sekarang? Ya Bobby komentar karena beberapa Sobat Boci itu minta supaya Bobby itu lebih banyak ngomong begitu di tiap episode. Kalau yang setuju kasih like ya. Oke, tapi biasain dengerin dulu deh ceritanya sampai selesai. Nanti aku kasih kesempatan buat Bobby kasih pendapat atau pertanyaan kayak biasa. Oke, silakan dilanjut Chris. Kembali ke tentang cerita aku beli smartphone baru. Aku cukup fanatik ya dengan beberapa tahun ini, dengan sebuah brand smartphone. Nggak aku sebutkan karena belum ada endorsementnya. Jadi aku tidak bisa sebutkan dulu. Aku beli smartphone ini karena yang lama sudah rusak, sudah tidak bisa diservis, dan ya tutup usia lah begitu. Nah dari awal memang aku suka brand ini karena dari dikasih dulu ya sama mantan bosku. Harganya sekitar mid-range begitu. Lalu beberapa bulan kemudian setelah pakai rusak, ya namanya barang hibah, barang gratisan ya, jangan harap banyak bisa bagus gitu. Lalu aku beli dengan brand yang sama. Setelah itu setingkat sedikit di atasnya, setingkat lebih tinggi sedikit. Kondisinya baru, pakainya sekitar 3 tahun. Lumayan lama untuk sebuah smartphone. Kemudian aku cari-cari lagi smartphone baru pengganti yang lama, yang lebih tinggi kelasnya, atau istilahnya itu flagship begitu ya. Kalau dalam dunia smartphone, bagi yang orang-orang yang di sobat Boci yang ada di smartphone pasti tahu. Dengan budget yang terbatas, akhirnya aku cari handphone bekas, tapi tetap flagship. Beberapa tahun lalu, yang bekas flagshipnya itu beberapa tahun lalu, yang harganya sudah jauh turun begitu.
Aku masih ingat ya, sampai waktu itu aku kepingin banget HP ini sampai gak bisa tidur. Karena kepingin beli banget. Dan akhirnya besoknya memutuskan untuk beli, ketemulah tipe handphonenya, harganya cocok, tahun lalu aku beli. Nah, bulan lalu handphonenya rusak. Aku beli smartphone baru yang kelasnya tuh turun. Jadi sebelumnya tadi kan mid range, menengah, lalu flagship, naik, lalu turun sekarang, entry level. Entry level itu bukan murah ya, tapi yang maksudnya yang kelas basic lah, yang dasar banget. Tapi bukan murahan, beda. Murah mungkin yang kawi-kawian. Nah, awal-awalnya sih mulai penyesuaian dulu gitu ya, aku harus lakukan. Karena beda kelas kan, dari flagship turun ke entry level. Jadi perlu ada penyesuaian dulu yang dilakukan. Banyak fitur-fitur yang dulu aku temukan di handphone versi lama, yang flagship tadi itu, tidak ada di versi baru. Ya levelnya beda ya, jelas beda ya, harganya juga beda. Sebaliknya juga ada beberapa fitur di handphone yang baru, itu tidak ada di versi yang lama. Ini kita bahas eksklusif ya, kok nggak ada eksklusifnya nih pembahasannya. Kok sampai malah bahas handphone? Hubungannya apa sih? Oke, kayaknya Bobby dan Sobat Boci sudah tidak sabar mau membahas soal eksklusif. Oke, aku akan hubungkan ceritaku tadi, kenapa aku cerita tadi, dengan eksklusivitas. Nah, jadi cerita kisah nyata ya, beneran ya, bukan rekayasa, bukan segmen FTV yang judulnya kisah nyata, yang dinyata-nyatain ceritanya. Tapi ini cerita aku pakai untuk mengibaratkan tentang eksklusivitas, menceritakan atau menganalogikan, mengibaratkan soal eksklusivitas. Jadi, aku ibaratkan dengan smartphone flagship tadi. Tapi bisa juga barang-barang yang lain yang Sobat Boci mau atau Sobat Boci punya saat ini. Bisa tas, bisa gadget, bisa aksesoris yang ada eksklusifnya, yang mahal, lalu branded, limited edition, apapun lah namanya itu ya. Sobat Boci mungkin sampai seperti aku ya, mencari-cari itu terus-menerus. Jadi aku sebelumnya itu scrolling, nge-search detail banget, karena aku orangnya detail ya. Jadi harus nyari banget keseluruhan sampai jelas gitu. Dan bahkan sampai kepikiran, pingin banget punya benda tersebut. Alasannya bisa beragam ya. Bisa untuk gengsian, bahwa aku pingin pamer begitu, meningkatkan pamor, tadi beda sedikit dengan pamor di sosial media, meningkatkan popularitas, meningkatkan angka followers, mungkin yang mencari followers gitu ya, bisa dengan menaikkan gengsi dengan beli-beli barang-barang yang branded seperti itu, yang eksklusif seperti itu. Dan juga ikut-ikutan apa yang lagi viral juga bisa, karena orang beli ini, aku pingin deh ikut supaya bisa nongkrong, bisa bahasnya asik begitu. Atau seperti yang aku lakukan itu, meningkatkan derajat sosial atau status sosial. Ya nggak sampai kayak gimana-gimananya sih, tapi maksudnya dari mid range ke flagship. Pingin tahu rasanya flagship seperti apa gitu ya. Apapun alasan yang Sobat Boci pilih, perlu beberapa penyesuaian. Jadi dari yang mulai dari awalnya belum biasa, yang mungkin biasa-biasa saja menurut Sobat Boci, naik kelas yang lebih tinggi, dengan hidup yang elit dan apa segala macam. Segala sesuatu harus dibiasakan. Perlu banyak pembiasaan di situ. Nah, biasanya barang-barang premium atau branded ini butuh perlakuan yang lebih khusus, karena umumnya lebih rentan mengalami kerusakan. Nah, bagi Sobat Boci yang masih nyaman-nyaman saja dengan status sosialnya sekarang, atau mungkin tidak peduli ya untuk naik kelas seperti penjelasan Chris tadi, nah mungkin mereka orang-orang kayak begini tanya, nah kalau memang secara fungsinya, secara kegunaan itu hampir sama, bahkan mungkin ada beberapa hal yang lebih baik pakai barang yang biasa daripada barang yang kelas lebih rendah. Nah, kenapa orang-orang ini masih ingin membeli barang-barang eksklusif ini atau barang-barang branded ini? Nah, pertanyaannya menarik. Ada beberapa alasan. Pertama, karena orang ingin dikelompokkan secara berbeda dalam arti positif. Jadi rasa eksklusif ini membuat orang-orang disegani dan bisa jadi lebih dihormati. Beberapa orang ada yang suka seperti ini. Jadi pingin jadi sesuatu yang berbeda di masyarakat. Pingin tampil beda, pingin keren, pingin gaya, pingin sesuatu yang lain gitu. Nah, rasa eksklusif ini masih berkaitan, alasan yang kedua, masih berkaitan dengan segan dan penghormatan ini. Manusia tentunya lebih suka dipuji daripada dicaci maki. Karena wajar, sistem pemikiran manusia itu didesain untuk menyukai rasa senang dan menjauhi rasa sakit. Mungkin Sobat Boci pernah atau sedang mengalami yang namanya turun kelas status sosial, seperti yang aku alami tadi ya. Dari beli flagship, HP flagship, turun ke handphone entry level.
Turunnya 2 tingkat itu sudah. Nah, turun kelas ini tidak harus selalu drastis ya. Kayak tiba-tiba kaya raya bergelimangan harta lalu miskin jadi melarat begitu, enggak ya. Itu kemalingan ya, atau kena penipuan bisnis mungkin nih. Nah, bisa jadi seperti ceritaku tadi, di mana harus membiasakan diri dengan barang yang kualitas dan pamornya di bawah biasanya Sobat Boci pakai. Juga kali ini sekali lagi butuh penyesuaian untuk bisa membiasakan diri dengan kondisi yang ada saat ini. Suka atau tidak, enak atau tidak, Sobat Boci harus sadar diri dengan tidak mempertahankan gaya hidup yang elit kalau memang tidak sanggup. Hal yang sama juga berlaku bagi Sobat Boci yang ingin menaikkan status sosial dengan membeli beberapa benda seperti mobil, aksesoris, handphone, dan sebagainya. Jangan sampai pemikiran Sobat Boci semata-mata hanya untuk memenuhi gaya hidup dan melupakan kebutuhan hidup yang lebih esensial dan lebih penting, dan memaksakan diri menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut. Oh, jadi yang terpenting itu bertahan hidup ya. Karena kalau mau menuruti gaya hidup ya nggak ada batasannya. Nah, itu betul, Bobby. Nah, kira-kira kesimpulannya apa nih soal eksklusivitas ini, Chris? Bila Sobat Boci ingin menaikkan derajat hidup atau status sosial, ya itu boleh dan sah-sah saja. Hanya saja, jangan hanya karena mengejar itu, Sobat Boci melupakan hal-hal yang mendasar yang penting. BTW kita tidak punya sesuatu yang eksklusif gitu untuk Sobat Boci yang setia mendengarkan podcast kita. Sedang dipikirkan ya. Pasti ada kok. Janji ya, jangan cuma PHP pemberi harapan palsu. Ya, janji. Oke. Bobby ada yang mau disampaikan? Sekalian closing ya. Bobby mau kasih info dulu kalau mulai bulan ini akan ada segmen baru di podcast Bobby and Chris Chat, yaitu Bicek. Bobby, Chris, enak, kepo. Isinya nanti Bobby dan Chris akan kepoin orang-orang, terus interview mereka satu-satu. Penasaran? Masih disimpan dulu ya tanggal mainnya. Jadi subscribe dan follow ya supaya bisa tahu kalau rilis. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Boci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Boci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagram Chris. Terus kembangkan potensi diri kamu. Bye-bye.